Guys, perkenalkan nama saya Julian Stefano sebagai Warsito dari kelas 10 TI 2 dari sekolah SMK Kristen Harapan Sejati. Di sini saya mau menjelaskan tentang teknopreneur. Teknopreneur itu ada 5, yaitu profesi dan kewirausahaan, peluang usaha di bidang manufaktur dan rekayasa elektronik, lalu dunia kerja industri manufaktur dan rekayasa elektronik, lalu sikap wirausaha dalam membangun vision dan passion, simulasi berbasis proyek kewirausahaan di bidang elektronika. Sekarang kita mulai membahas yang pertama, yaitu profesi dan kewirausahaan. Memahami job profile dan teknopreneur, proses pembentukan dan kolaborasi antara bidang usaha dan penerapan teknologi sebagai instrumen pendukung dan sebagai dasar dari usaha itu sendiri. Lalu yang kedua, landasan teknopreneur. Kemunculan usaha di berbagai bidang industri dimulai dengan berbagai latar belakang. Usaha-usaha teknopreneurship tercipta dari pengamatan atau pengalaman yang didapat dalam masyarakat. Lalu yang ketiga, peranan teknopreneur. Teknopreneurship dapat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat berikut. Peranan teknopreneur bagi masyarakat. Yang pertama, dari segi ekonomi, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Lalu yang kedua, meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat, menggerakkan dan menciptakan peluang bisnis pada sektor-sektor ekonomi yang lain. Dari segi sosial, mampu membentuk budaya baru yang lebih produktif dan berkontribusi dalam memberikan solusi pada penyelesaian masalah-masalah sosial. Lalu dari segi lingkungan, memanfaatkan bahan baku dari sumber daya Indonesia secara lebih produktif dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, terutama sumber daya energi. Lalu masuk ke peluang usaha di bidang manufaktur dan rekayasa elektronika. Memahami manufaktur dan rekayasa elektronika. Manufaktur itu menyediakan bahan baku untuk dikelola menjadi suatu produk untuk memenuhi permintaan pasar. Lalu rekayasa elektronika, teknik yang berhubungan dengan berbagai material dalam berbagai konfigurasi atau struktur yang dapat mengatur aliran arus listrik. Jenis produk karya rekayasa elektronik praktis yaitu lampu berjalan otomatis atau running LED, alarm, dan lampu baca otomatis. Lalu kewirausahaan produk rekayasa elektronika. Pembuatan produk rekayasa menjadi peluang yang baik dalam mengembangkan ide dan inovasi yang kreatif bagi berbagai sumber yang dapat digunakan. Ada 4 tahap, yaitu tahap memulai, tahap melaksanakan, tahap mempertahankan, lalu yang terakhir tahap mengembangkan. Jenis perusahaan di bidang manufaktur ada 5, yaitu bidang makanan dan minuman, bidang otomotif, bidang elektronika, bidang tekstil dan garment, lalu bidang kerajinan. Lalu lanjut, contoh peluang usaha dan rekayasa elektronika. Ada servis alat elektronika, jual komponen elektronika, jasa buat rangkaian, buka pelatihan, sama jual beli barang elektronika. Lalu kita masuk yang ketiga, yaitu dunia kerja industri manufaktur dan rekayasa elektronika. Pekerjaan di bidang manufaktur dan rekayasa elektronika. Pekerjaan rekayasa elektronika praktis berarti pekerjaan teknik yang melibatkan berbagai bahan sederhana yang dapat mengatur aliran arus listrik. Lalu jenis-jenis produk elektronika praktis seperti tracking sistem panel surya, lampu sepeda pintar, lampu running LED. Lalu proses bisnis pekerjaan di bidang manufaktur. Ada proses
procurement, lalu in-out inventory, proses produksi, penjualan dan pemasaran, administrasi dan umum, akuntansi, dan keuangan. Lalu kita masuk yang keempat, sikap wirausaha dalam membangun vision dan passion. Berwirausaha adalah suatu kegiatan usaha yang melibatkan kemampuan untuk melihat kesempatan-kesempatan usaha yang kemudian mengambil risiko dan mengembangkan usaha yang diciptakan tersebut untuk meraih keuntungan. Sifat-sifat yang harus dimiliki wirausaha adalah disiplin, komitmen tinggi, kejujuran, kreativitas, dan inovasi, lalu mandiri. Keuntungan dalam berwirausaha dapat menjalani dan mengerjakan bisnis berdasarkan minat, lalu dapat memiliki semua keuntungan dalam bisnis berwirausaha, memperoleh kepuasan tersendiri saat bekerja, waktu kerja lebih fleksibel, belajar menjadi pemimpin. Lalu kita masuk yang terakhir, kelima, simulasi berbasis proyek kewirausahaan di bidang elektronika. Pembelajaran berbasis proyek atau bisa disingkat PBP merupakan salah satu model pembelajaran inovatif. PBB berfokus pada konsep dan prinsip inti sebuah disiplin, memfasilitasi siswa untuk berinvestigasi. Produk-produk yang dikembangkan seperti peralatan rumah tangga dan industri, contoh lampu yang dikendalikan oleh sensor otomatis. Lalu produk elektronika kendali otomatis pada robot. Robot adalah mesin buatan manusia yang dapat bekerja membantu manusia dalam pekerjaan, contoh seperti vakum robot. Lalu yang B, manfaat produk elektronika kendali otomatis. Pengguna produk elektronika terkontrol otomatis dapat menaikkan kuantitas, produktivitas, keamanan, dan konsistensi pada proses manufaktur. Sekian, terima kasih dari saya.